Oke, halo semua. Di sini dengan saya Dimas Pancamungkas. Saya akan membahas tentang pengenalan apa itu IoT. Pengenalan IoT, terus bagaimana cara kerjanya, terus juga manfaatnya apa dan dipakai di mana aja. Oke, jadi IoT itu sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di banyak barang elektronik ya. Dari barang elektronik, terus dalam sektor industri, dalam sektor pertanian, itu udah banyak banget. Bahkan di jalan raya pun, bahkan untuk mendeteksi jalan rusak gitu-gitu tuh udah lumayan banyak dipakai di sektor infrastruktur. Oke, jadi apa sih untuk IoT itu? Jadi IoT itu adalah sebuah perangkat yang berbasis microcontroller ya biasanya. Itu digunakan untuk membaca suatu keadaan atau dalam bentuk sensor, atau bisa juga dipakai untuk controller. Jadi IoT itu banyak pengertiannya. Jadi IoT itu seperti misalkan kayak kulkas bisa mati sendiri gitu, atau AC bisa nyala sendiri. Kadang bisa menggunakan bahasa sekedar suara aja gitu, atau bahkan kadang kita bisa kontrol dari HP. Itu salah satu contoh simple dari IoT itu sendiri. Jadi dia itu saling terhubung ke internet dan juga bisa mengirim dan menerima data. Itu adalah apa itu IoT pengertian. Terus selanjutnya itu komponennya apa aja sih? IoT terdiri dari apa aja? Jadi IoT itu terdiri dari banyak komponennya. Yang pastinya modulnya itu biasanya pakai microcontroller seperti ESP32, ada Arduino gitu kan, ada Jetson, ada juga yang lebih bagus lagi ada Raspberry Pi gitu. Sebenarnya banyak lah komponen-komponen untuk modulnya. Terus juga untuk komponen pendukungnya apa? Seperti misalkan sensor. Sensor itu kayak spatial motion, terus ada temperature sensor gitu kan. Terus juga ada object detection sensor. Itu banyak jenis-jenis sensornya. Juga ada sensor mikrofon, kamera gitu-gitu. Terus bagaimana IoT ini bisa terkoneksi gitu kan? Nah, caranya dia bisa menggunakan internet via WiFi dan Bluetooth. Jadi mereka tuh ada beberapa, nggak semuanya bisa menerima WiFi gitu, bisa terkoneksi sama WiFi. Tapi kayak modul seperti ESP32 itu dia udah bisa connect ke WiFi. Kalaupun ada microcontroller atau modul yang modul itu tuh belum tertanamkan chip untuk WiFi-nya, itu bisa menggunakan sensor tambahan seperti itu. Terus juga komponen yang lainnya itu ada cloud platform. Jadi kayak misalkan datanya yang diambil dari sensor itu bisa diupload secara real time ke platform webnya. Ada beberapa web yang menyediakan seperti ThinkSpeak, juga ada Blink, dan dia sebenarnya bisa diakses secara gratis, cuma ada limitnya. Nah, sebenarnya bisa diakalin untuk limitnya itu, misalkan kayak ThinkSpeak. Jadi sebenarnya kalau kalian menggunakan data sensor, itu sensor bisa disetting, dia bakal ngirim upload datanya itu seperberapa detik. Misalkan kalau ThinkSpeak limitnya 10.000 pesan dalam 1 minggu misalkan. Setelah itu harus berbayar. Nah, kita nggak mungkin kan kita ngirim setiap detik datanya ke ThinkSpeak itu. Bagaimana caranya? Kita pasti delay. Ada namanya delay. Jadi bagaimana supaya data dari sensor itu nggak overload, nggak bisa disetting. Coba caranya kita hitung per berapa detik nih ngirimnya supaya nggak sampai ke limit dari si web ThinkSpeak itu. Jadi kita bisa akses secara gratis terus seperti itu. Walaupun kalau gratis ada beberapa fitur yang terbatas. Kayak ada ThinkSpeak juga kan, contohnya tadi ada Blink. Terus juga user interface-nya kita bisa pakai aplikasi atau software, ya aplikasi software Windows, Linux bisa. Terus juga kita bisa pakai web,
Dan kalau untuk programmingnya itu biasanya saya menggunakan Arduino IDE, itu udah lumayan cukup karena library-nya juga lumayan lengkap untuk melengkapi si microcontrollernya, jadi supaya mereka bisa terkoneksi. Terus bagaimana cara kerjanya? Jadi misalkan kita punya sebuah komponen IoT ya, katakanlah kita pendeteksi suhu deh, pendeteksi suhu atau enggak kelembapan tanah misalkan. Ini yang pertama yang dibutuhkan, kita butuh sensor soil moisture-nya. Yang kedua modulnya, kita bisa pakai, cuma saya sarankan pakai ESP32 karena dia udah bisa terkoneksi WiFi, jadi bisa dengan mudah lah untuk ngupload datanya. Terus yang ketiga itu kita butuh powernya juga, dayanya juga, bisa pakai power bank atau mungkin bisa langsung nyolok ke supply powernya, itu bisa. Terus juga setelahnya kita program ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi misalkan kita cari tahu atau jelasin dulu tahap-tahap awalnya bagaimana mereka tuh bisa bekerja. Yang pertama, yang pastinya kita wiring dulu. Jadi kita konekin. Jadi sensor sama microcontroller itu dua hal yang berbeda, mereka terpisah. Bagaimana nyambunginnya? Itu ada namanya kabel. Kabelnya itu disambungin antara dari microcontroller ke si sensornya, dikonekin menggunakan pin GPIO. Nah, untuk pin GPIO itu kalian bisa cek sendiri di internet, itu lumayan sedikit kompleks, cuma bisa dipelajarin secara bertahap. Itu untuk mengkoneksikan atau mengkomunikasikan dari sensor ke si modulnya. Nah, setelah wiring dan memastikan semuanya jalan dengan lancar, kita mulai programmingnya. Jadi kita mau gimana nih, apa yang mau dicek. Kalau emang sensornya cuma soil moisture misalkan ya, itu bisa aja kita langsung kita program untuk kelembapan aja. Terus kita set delay-nya, terus kita konekin langsung aja ke, kita bisa cek secara real time. Kalau di Arduino IDE itu setelah kita running itu otomatis dia bakal muncul terus tuh statusnya kelembapannya berapa gitu, tergantung sama program kita. Kalau kita konekin ke Blink, itu kita bisa Blink atau ThingSpeak, itu kita bisa cek melalui internet. Misalkan kelemahan atau kelebihannya deh. Kelebihannya kalau kita cek dari Arduino IDE sama di ThingSpeak misalkan. Kalau di Arduino IDE otomatis itu antara sensor, microcontroller sama laptop itu semuanya harus terhubung melalui kabel USB ke microcontroller ke sensor. Itu kelemahannya apa? Kelemahannya jadi kita nggak bisa cek dari jauh. Kita bisanya ceknya langsung dari sensor ke microcontroller terus ke laptop. Jadi itu harus connect via kabel. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ThingSpeak atau Blink, jadi nanti si microcontroller itu update langsung ke si webnya. Jadi kita bisa cek dari rumah, kita bisa cek dari kantor, dari luar kota, itu bisa walaupun sensornya ada di kebun gitu. Jadi yang penting mereka terkoneksi saja ke internet. Jadi mereka si microcontroller itu otomatis update terus-terusan secara berkala, seperti itu. Dan bagaimana cara kerjanya? Setelah program, nanti kita akan testing. Jadi nanti si sensornya itu, sensor soil moisture itu bentukannya kayak apa ya? Dia lurus panjang aja, yang nanti dimasukin ke dalam tanah. Jadi kayak penggaris kecil gitu, ntar dimasukin ke tanah. Nanti dia akan mendeteksi tuh kelembapan tanahnya berapa. Setelah dia mendeteksi dan mengetahui, itu akan diupload ke dikasih tahu langsung nih ke microcontroller. Oh, ini kelembapannya segini. Nanti dari situ, dari microcontroller, setelah ada program, dia proses, lalu dia kirim ke ThingSpeak-nya, ke webnya, atau kalau emang connect ke laptop langsung dikirim ke laptopnya. Jadi cara kerjanya gitu, dari sensor ke microcontroller diproses, baru
dikirim ke laptop kalian atau enggak ke webnya gitu. Itu untuk alurnya ya. Jadi dikirim ke cloud dulu, nanti baru nampil di webnya kalian pakai web. Terus dari situ bisa juga diprogram, misalkan tanahnya itu misalkan kita kasih range ya, range kekeringannya itu minimal di 40, maksimal di 65. Berarti kalau jika si kelembapannya di bawah 40, dia akan otomatis nyiram. Itu bisa diprogram. Jadi kita menggunakan pompa kalau kayak gitu. Dia harus disediakan air dan pompa. Nanti dia si microcontroller itu kan menginstruksikan pompa itu untuk nyala. Gitu. Nanti kita dari gimana cara nyalainnya. Jadi si microcontroller itu dia mengirim sinyal nanti ke si pompanya itu. Seperti itu. Dan ntar pompanya nyala. Nanti sensornya ngecek terus. Kalau emang udah di atas 65, dia pompanya akan mati. Gitu. Itu untuk implementasi simpelnya ya. Jadi ya IoT ini bisa bermanfaat di smart home, di kesehatan, industri dan pertanian yang saya bilang tadi, terus juga lingkungan. Untuk kalau di lingkungan tuh kayak memantau kualitas udara gitu-gitu. Terus tantangannya apa? Tantangannya itu untuk IoT sendiri, dia itu kerentanannya masih mudah, dia kerentanannya masih lumayan tinggi untuk keamanannya. Terus juga koneksinya masih kurang lumayan bagus karena dia harus pakai wifi ya. Dia harus pakai wifi dan internetnya harus stabil seperti itu. Terus juga mungkin agak rumit ya. Kalau untuk implementasi secara skala besar dia lumayan rumit dan harus disesuaikan terus-menerus. Jadi IoT itu sangat penting teman-teman. Kalau kalian pengen belajar itu semuanya tentang IoT itu seru loh. Jadi manfaatnya itu banyak banget. Selain di pertanian yang saya bilang tadi, juga bisa di kesehatan, terus juga bisa di lingkungan. Jadi banyak aspeknya. Jadi menurut saya untuk belajar IoT itu sangat-sangat direkomendasikan karena banyak hal lah. Dari IoT itu kita bisa ke robotik, terus juga kita bisa ke AI, karena IoT juga bisa diintegrasikan dengan AI gitu kan. Jadi percabangannya banyak lah mulai dari IoT itu. Jadi ya menurut saya itu hal yang menarik untuk dipelajari gitu. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasan IoT dari saya. Semoga kalian bisa mengerti gitu untuk pengertian IoT itu bagaimana. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.